Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok satu akan melakukan praktik coaching. Insya Allah, kesempatan ini saya, Abdul Malik, akan menjadi coach dan rekan saya, Ibu Sofiaranti, yang akan menjadi coachee. Assalamualaikum Bu Ranti, gimana kabarnya? Sehat Bu? Waalaikumsalam Pak Malik. Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Tapi pada hari ini saya perhatikan Bu Ranti tidak bersemangat seperti hari-hari biasanya. Kalau boleh saya tahu, apakah ada masalah ya Bu? Iya nih Pak, akhir-akhir ini saya kepikiran permasalahan kemarin Pak pada saat saya supervisi. Kira-kira Bapak ada waktu tidak? Ibu Wantri belum hadir ya Bu? Insya Allah saya ada waktu Bu. Ibu jangan sungkan untuk menyampaikan apa masalahnya Bu. Ibu Nanda? Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya. Jadi gini Pak, akhir-akhir ini pikiran saya terganggu sehingga saya kurang bersemangat dan tidak fokus selama mengajar. Begini Pak, terkait supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah beberapa hari yang lalu. Oh itu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nantinya? Ya, saya berharap saya mendapatkan ketenangan Pak setelah membicarakan permasalahan ini. Baik, apakah masih ada hal lain yang mengganjal di pikiran Ibu? Atau apakah ada hal lain yang Ibu harapkan? Semoga sih Pak saya dapat solusi dari permasalahan ini. Iya Bu, semoga kita nanti dapat memecahkan permasalahan ini. Jadi permasalahannya seperti apa Bu Rati? Kalau boleh silahkan diceritakan. Baik Pak, jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu Bapak masih ingat tidak kalau saya itu kan sedang disupervisi oleh kepala sekolah. Nah pada saat supervisi itu saya mendapat teguran oleh kepala sekolah saat itu Pak. Oh iya, saya ingat Bu. Kira-kira karena apa ya Ibu bisa ditegur? Sebenarnya tidak besar sih Pak permasalahannya. Jadi pada saat supervisi, kepala sekolah menegur saya terkait proses mengajar saya Pak di kelas. Oh gitu, berarti ditegurnya karena apa Bu? Apa karena Bu Ranti tidak menguasai kelas? Saya ditegur karena pada saat saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh iya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah? Pada saat itu saya menyampaikan bahwa sebenarnya saya sering menggunakan beberapa sumber lain, seperti memperlihatkan gambar, terus saya memakai video atau buku-buku lain lah Pak yang di perpustakaan, agar anak tuh senang dalam belajar. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya kepala sekolah tidak berkenan dengan jawaban saya Pak. Oh, jadi itu permasalahannya. Kalau boleh saya bertanya, kira-kira selama ini apa saja yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Ya, seperti saya sampaikan tadi, Pak, saya sering pakai gambar, saya pakai infokus untuk memperlihatkan video-video gitu, Pak, dalam proses pembelajaran saya. Terus, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya ya Pak, dengan memperlihatkan video atau kita kasih nampak gambar gitu, proses belajar sama anak tuh jadi menyenangkan Pak, jadi lebih aktif. Anak-anak kan suka lihat gambar-gambar atau video, apalagi kalau gambarnya itu kan warna-warni. Jadi itu meningkatkan motivasi belajar anak Pak menurut saya. Sebenarnya itu sudah sangat bagus Bu.
Kemudian menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Sedangkan yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajarnya pun berbeda-beda. Ya juga ya Pak ya, pikiran ke sana. Karena menurut saya masih ada juga sih Pak anak-anak yang masih kurang maksimal dalam belajarnya. Nah, itulah pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan kepala sekolah kemarin seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan buku teks juga sebagai sumber belajar. Iya ya Pak, Bapak ada benarnya. Seharusnya saya juga menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran saya. Baik, Bu. Setelah Ibu menceritakan permasalahannya, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega setelah membicarakan permasalahan ini. Tapi saya masih ada kurang nyaman nih Pak, masih terganjal gitu ada sesuatu. Oh, kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Ibu masih kurang nyaman atau ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Ibu? Saya takut Pak jika nanti kepala sekolah membicarakan permasalahan ini dengan pengawas Pak, sehingga muncul masalah baru. Iya, jadi saya berkesimpulan bahwa yang membuat Ibu kurang nyaman sumber belajar dan adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada pengawas. Iya sih Pak, kira-kira saya bakalan dipanggil nggak ya Pak ke ruang kepala sekolah? Bisa jadi, Bu. Namun, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja jika nantinya Ibu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ibu sudah siap dan menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Saya yakin nantinya beliau pasti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, baik Pak. Mudah-mudahan kepala sekolah memberi semangat ya Pak ya kepada saya. Iya, Bu, mudah-mudahan. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan sih Pak, yang pertama saya akan berjumpa dengan kepala sekolah. Mungkin beliau dapat memberikan solusi atas permasalahan ini. Rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Jadi pas saya menjumpai kepala sekolah, mungkin yang pertama saya akan meminta maaf Pak terkait atas permasalahan ini. Saya juga meminta saran kepada beliau bagaimana proses pembelajaran yang baik. Dan saya berharap kedepannya saya akan menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Iya, terus bagaimana dengan proses kegiatan pembelajaran Ibu sebelumnya? Selanjutnya, Bu, sebelum. Selanjutnya saya akan menggunakan buku teks Pak dalam proses pembelajaran, tapi saya juga tetap menggunakan sumber lain kayak video, gambar gitu, karena kan anak-anak sudah nyaman gitu belajar dengan sumber yang sering saya pakai gitu Pak. Wah, subhanallah, itu sungguh luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Syukurlah saya merasa lega. Saya takut ngambil keputusan yang salah dalam masalah ini, apalagi kan berurusan dengan atasan. Saya takut tambah parah dan melebar, Pak. Alhamdulillah, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Ibu sudah bisa merasa lega. Terus dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah deadline waktunya?
Komitmennya Pak, saya akan mengajar sesuai kurikulum dan mematuhi aturan-aturan yang ada saat proses mengajar, termasuk adanya buku teks dalam proses pembelajaran. Secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah dan besok atau lusa saya juga akan menemui pengawas Pak. Baik Bu, selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, kalau yang ini sih Pak masih kepikiran ya Pak. Mungkin saya akan berusaha melakukan komunikasi terhadap rekan sejawat. Barangkali kami sama-sama saling mengingatkan Pak. Oh gitu. Ini ide yang sangat bagus Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan dan Ibu dapat kembali mengajar dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Pak, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Pak, waktu Bapak yang telah meluangkan waktunya mendengar permasalahan saya dan atas saran dan masukannya, sehingga saya sekarang sudah lega lah Pak untuk membicarakan permasalahan ini. Iya Bu, sama-sama Bu. Alhamdulillah. Ya Pak, kalau begitu saya mohon izin ya Pak. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu.